sebagai hamba Tuhan itu biasanya berkhotbah, apalagi kalau penginjil itu paling gampang, saudara. 5 topik khotbah dia bisa keliling dunia menyampaikannya. Ya, ini besok sana sama lagi, sana sama lagi. Orang tidak pernah tahu dia menyampaikan hal yang sama karena dia keliling terus. Kalau gembala nggak bisa, saudara. Minggu ini, minggu depan itu lagi, wah jemaat ngantuk semua. Ya, makanya saya kagum, saudara, para gembala. Kenapa? Setiap minggu bisa berkhotbah. Ya, bedanya di situ, saudara. Kalau penginjil modal 5 topik bisa khotbah keliling dunia. Kalau gembala nggak bisa. Ya, tiap minggu mesti khotbahnya berbeda. Ya. Nah, karena gini, saudara ya, saking terbiasanya para pengkhotbah itu berkhotbah, sampai kadang-kadang yang dikhotbahkan sudah tidak pernah lagi bertanya kepada yang punya ayat untuk dikhotbahkan, saudara. Sehingga karena sudah ngelotok sekali, nah ini aja khotbah ini, saudara. Sehingga apa? Dia menyampaikan surat, ya, sebagai apa, pembawa pesannya Tuhan, bukan dia dapat dari Tuhan, tapi pesan yang dia tulis sendiri, saudara, berdasarkan pesan-pesan Tuhan. Nah, ini cilakanya, saudara ya, sehingga seringkali jadi bermasalah. Ya, tadi saya doa, Tuhan apa sih yang saya mau sampaikan? Yang saya heran tadi, saudara, percaya tidak percaya, waktu kita mulai naik pujian itu, kok tiba-tiba ada satu roh yang hadir di tengah-tengah kita yang bukan daripada Tuhan. Itu aneh sekali. Ya, dari tadi saya tangking roh itu, ya, saya tidak mengerti mengapa roh itu bisa hadir di tengah-tengah kita, padahal kita lagi ibadah. Tadi dia datang dari sebelah kanan saya, tapi jangan khawatir, bukan berarti, ya, iya, bukan berarti yang kiri aman dan bersih. Ya, kita tidak tahu, saudara. Tadi waktu doa, ya, saya mau tunjukkan sama saudara, tiba-tiba ada sesuatu di atas sini melayang menghadap ke sana. Roh seorang wanita. Itu tadi saya tengking terus, ya. Dia semakin jelas seperti di sini, tapi terus menghadap ke sana terus. Ya, nah saudara tahu ketika orang menyembah, ketika saudara dan saya berkumpul untuk meninggikan Tuhan, ada yang ingin ditinggikan itu tidak senang. Yang biasanya ingin disembah, dipuji, itu dia mulai buat masalah. Nah, makanya setiap sekali mau mau mulaikan pujian, mau mulai ibadah, setan diusir, betul? Itu alkitabiah. Tapi juga Anda alkitabiah. Kenapa? Lihat, bisa dihidupkan kembali. Ya. Bisa, itu kenapa tidak alkitabiah? Karena kok setan bisa bolak-balik keluar masuk. Tiap kita mau ibadah diusir. Amin? Berarti apa coba? Ketika tuh Musa membuat kemah itu, ada nggak kira-kira dia ketemu setan di dalam? Waktu Musa masuk ke dalam itu kemah perjanjian, ketemu setan nggak? Tidak pernah, sama sekali. 40 tahun setan tidak pernah ada di dalam sana, betul? Karena kenapa? Ada hadirat Tuhan di sana. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena semua dibuat persis maunya Tuhan. Bahkan Musa apa? Tuhan tidak hanya jelaskan, buatlah seperti ini, tapi Tuhan perlihatkan di atas gunung, mestinya kayak begini. Nah, sekarang anehnya, saudara, mengapa kita tadi menyembah, kok dia bisa muncul dari sebelah sana? Turun begini, loh. Saya lihat lah. Kenapa? Kelihatan dari bajunya itu bukan malaikat. Ya, loh. Kamu mau apa? Dia semakin terus turun di sini, saudara. Tengking terus. Suruh pergi. Anehnya, saudara. Oke lah, saudara mungkin bilang, oh ini kan rumah, Pak. Nah, mestinya juga di dalam rumah orang percaya dia nggak bisa masuk. Nah, kenapa bisa masuk pas kita lagi nyembah lagi? Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena satu, saudara tahu, supaya Tuhan mau hadir, ya saudara, seperti waktu di kemah suci itu, semuanya apa, saudara, dibuat harus persis seperti maunya Tuhan. Amin. Amin. Jadi Musa tidak, karena dia pintar, dia bilang, sudah, kaki diannya nggak usah 7 lampu. Kenapa? Supaya lebih keren lagi 8 penjuru. Betul? Tapi Tuhan mintanya 7. Amin? Betul? Terus apa lagi misalnya, saudara? Terus apa misalnya meja rotinya? Mengapa nggak sebesar-besarnya saja sehingga habis ditaruh untuk Tuhan, nanti dibagi makan kenyang semua. Amin? Daripada mejanya kecil-kecil. Amin? Sehingga imam aja habis persembahkan ke Tuhan kan diganti tiap pagi. Iya enggak? Nah, saudara tangkap enggak ini dulu? Kalau saudara enggak suka baca Alkitab, enggak tangkap itu. Ya apa, di mejanya di mana? Meja apa gitu. Ini repot. Ya. Jadi, saudara, itu semua harus dibangun persis seperti maunya Tuhan. Ya, nah ini kenapa makanya tadi saudara, saya enggak tahu kenapa kok tadi tiba-tiba seperti itu. Nanti kita doa lagi, apa sih maunya dia hadir gitu. Ya, dia mau apa? Kita mesti tahu Tuhan dia mau apa, bukan kita terus sok tengking kalah. Enggak bisa, saudara.
Saudara, di peperangan kayak gitu tidak pakai sok-sokan. Kenapa? Saudara, banyak saudara ya, maaf, para pendoa itu justru orang-orang yang paling stres. Misalnya zaman sekarang kerennya apa? Penjaga kota, betul? Betul? Dia sendiri mata nggak bisa lihat alam roh, telinga nggak bisa dengar apa-apa, suruh jaga kota. Saudara bisa bayangkan kalau di menara jaga ditaruh orang buta? Coba, bisa bayangkan? Kira-kira yang terjadi apa kalau taruh orang buta di dalam? Percuma taruh penjaga, nggak ada hasilnya, betul? Iya apa ya? Dan ini yang sedang terjadi. Kan sekarang ini ada doa 33 provinsi yang lagi didengungkan di mana-mana. Dan ada satu orang yang mendapat penglihatan, iblis lagi berdiri. Dan anak-anak Tuhan itu tengcing-tengcingi, pecut-pecuti dia hanya berdiri, dia tertawa. Kenapa? Dia bilang, memang saat ini aku belum diizin bertindak. Apa? Saya tidak anti hal itu, saudara ya. Tetapi itu tidak mendatangkan sesuatu atas bangsa ini. Kenapa? Dia lihat jelas setan cuma berdiri dan anak-anak Tuhan ini teriak-teriak penyah dari Indonesia. Dia cuma tertawa, dia bilang, memang saat ini aku belum diizinkan bertindak. Satu, sia-sia semuanya, nggak ada hasilnya. Memang saat ini Tuhan belum izinkan dia lakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu kalau izinnya turun. Ya, makanya sebelum izinnya turun kita mesti sungguh-sungguh dulu. Sehingga kalau izinnya turun pun no problem. Kenapa? Misalnya gini, iya Pak, kalau misalnya iblis dikasih bebas, saya cepetan mati kan lebih baik daripada ruwet. Nah, ini jangan. Yang gini ini orang putus asa, amin. Hari ini saudara kita mau belajar, ya. Kok bisa lo gitu dari tadi, saudara? Jelas sekali situ tuh. Turun gini. Ya mau apa lu gitu loh. Ya, nah kalau saudara harus dibangun menurut maunya Tuhan. Dan apa yang jadi masalah? Kitab Yehezkiel katakan, saudara, nabi itu kerjanya bawa tongkat pengukur. Pernah dengar? Nabi Yehezkiel dikasih tongkat pengukur, betul? Ukurlah dia punya tangga, ukurlah bait di atasnya, ukurlah biliknya, ukurlah jendelanya, semua diukur, betul? Kalau saudara pernah baca kitab Yehezkiel, nabi itu dikasih tongkat pengukur, istilahnya gini, ya. Tuhan itu punya pimpro namanya gembala. Terus Tuhan punya pengawas proyek namanya nabi. Pengawas proyek akan datang. Loh, ini proyek penebalan katakan, aspal jalan 5 cm. Si pimpro ini kerjakan, sudah selesai, nanti kan pengawas proyek turun, betul? Dibor, betul? Dilihat, loh ternyata 3 cm, ini curi ukuran 2 cm. Gembala mampu jadi pimpro, tapi pengawas hasil kerjanya itu nabi. Sehingga nabi yang akan ukur, misalnya begini, bilik ini diukur, misalnya bilik persembahan. Loh, ini bilik persembahan perpuluhannya besar, tapi bilik diakonianya kecil sekali, kemana ini duit? Nah, diukur. Makanya, saudara, di Alkitab itu, nabi itu selalu musuhan sama gembala. Kalau saudara perhatikan di kitab Yeremia, itu musuhannya siapa? Gembala. Saudara, gembala selalu memusuhi nabi, nabi juga seringkali menyalahkan gembala. Karena kenapa? Nabi datang membawa pesan Tuhan, marah-marah, tetapi tidak tahu kondisi di situ bagaimana, seringkali dia malah aja kerjanya. Ya bisa jadi, Pak, soalnya gini, kenapa? Tuhan Yesus pun nanti di akhir zaman memisahkan kambing dan domba. Amin. Berarti sementara ini di dalam setiap penggembalaan masih ada kambing dan domba. Amin. Sudah tangkap maksudnya? Makanya saudara, saya juga kagum sama para gembala bisa sangat sabar. Kalau saya lihat domba saya senang, ketemu kambing saya paling tidak senang, saudara. Pokoknya sudah diberitahu bantah, sudah jangan tanya lagi. Ya, saya prinsipnya gitu. Kalau sudah diberitahu ada yang tanya gini, Pak Sen, saya ini kerja. Ya, saya membiayai orang tua saya ingin melayani. Tapi kalau saya melayani, nanti kerjaan saya bagaimana? Saya beritahu di situ, kalau memang Anda bukan dipanggil untuk melayani, ya kerjalah baik-baik. Bekerja itu pun memelihara orang tua itu melayani. Dia jawab apa? Pokoknya saya tetap mau melayani. Nah, ya sudah. Lu kalau gitu nggak usah tanya. Betul? Ini kan ngawur, betul? Makanya gembala itu rata-rata kalau besok meninggal, saudara tahu, itu panjang sekali karena bisa sabar. Itu panjang sekali, saudara. Dan kalau dia tidak sangat panjang, biasanya umurnya yang pendek. Itu ya, karena ya ingat ya, kenapa saudara, Tuhan Yesus saja masih menggembalakan kambing dan domba. Dia tidak hanya penggembala domba, saudara, betul? Dan di bait suci pun, saudara, ada tetap masih memakai korban kambing. Amin. Bukan hanya domba. Amin.
Kalau saudara baca coba nanti di kitab Imamat. Tetap juga Tuhan menerima persembahan berupa kambing jantan. Amin. Berarti apa? Sejahat apapun orang itu, semelawan apapun orang itu terhadap firman Tuhan, penggembalaan, pelayanan, tetap di mata Tuhan dikasih dia kesempatan untuk mempersembahkan dirinya, hidupnya, dan duitnya, dan lain-lain. Ya, itu kita mau mengerti supaya kenapa? Saudara, saya ingat satu keluarga, ya, saya kecewa sekali karena kenapa? Dia ini orang yang memang sungguh-sungguh kalau mengikuti sesuatu. Dia ikut satu aliran sampai dia tinggal di luar negeri selama untuk memperdalam aliran itu. Begitu dia jadi Kristen, saudara, begitu dia pergi gereja terdekat dekat rumahnya, pertama-tama diajar perpuluhan. Bukan diajar Yesus itu menyelamatkan kita, dasar-dasar kekristenan, langsung perpuluhan. Terus dia bilang, "Pasen, saya ini masih nanggung saya utang kakak saya." Terus, saya masih bayarkan kakak saya punya utang, dia bangkrut. Saya nggak bisa, Pak, karena tanggungan saya banyak sekali. Ini untung saya, ini bukan untuk saya, tapi untuk nyicil utang kakak saya. Jadi, sebagian saya pakai bayar utang kakak saya yang saya harus tanggung sebagai adik, sebagian saya kasih Tuhan. Nah, kan baru tumbuh imannya ini, baru bertobat berapa bulan, saudara, syukur-syukur mau kasih, amin. Pendetanya bilang apa? Pokok kalau tidak 10% penuh, jangan serahkan kemari, tidak terima. Loh, kecewa dia, saudara, berhenti dia ke gereja. Saya temu lagi dia bilang, "Pak Hasan, saya berhenti ke gereja." "Lu kenapa?" Ini pokoknya katanya gini. Waduh, saya bilang, "Ini pendeta kayak debt collector, pokok enggak bulat 10%, enggak mau." Terus saya bilang, "Sudah, saya kenal seorang hamba Tuhan, ke sana aja." Saya bilang, "Saya kenal baik sama beliau." "Oke, saya ke sana," dia bilang. Ke sana lagi berapa bulan lagi, saya ketemu lagi, berhenti dia. "Pak Hasan, sekarang saya sudah dibaptis percik." "Hah, loh, kok dari baptis Islam ke percik?" Terus saya bilang, "Kenapa?" "Sama Pak Hasan. Pak Hasan suruh saya pindah sana. Sampai di sana juga saya selalu diajarkan tentang perpuluhan." Mengerikan, saudara. Seakan-akan firman ini ayatnya cuma tentang memberi, saudara, gila enggak? Ya, hanya kadang-kadang saya bilang, "Tuhan, wih, ini luar biasa." Nah, sekarang kita mau lihat. Tadi kan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi nabi itu pengawas proyek. Jadi dia akan periksa, saudara, termasuk apa? Setiap pribadi itu sudah bangun dia punya rumah kehidupan, rumah rohani, rumah ibadahnya seperti Tuhan mau atau tidak. Nah, maunya kalau Pimpro datang apa? Tenang, proyek ini sudah bagus walaupun agak miring. Amin. Amin. Terus apa? Nggak apa-apa walaupun jendelanya kekecilan. Nggak apa-apa, bagus ngalangi maling masuk, tapi panas setengah mati. Amin. Amin. Nah, terus apa? Saudara, ketika Pimpro datang, yang dicari itu namanya pengawas adalah yang dicari kesalahan. Amin. Loh, iya apa ya? Contoh, saudara kerja, ada orang ngaudit perusahaan, yang dicari apanya? Kesalahan yang dicari, tapi orang nggak senang dicari kesalahannya. Senangnya dicari apanya? Yang sudah dia lakukan yang baik, betul. Yang salah anggap itu kelemahan, jangan dipikirkan, jangan disebut. Ya kan? Terus apa? Karena dia sudah melakukan beberapa kebaikan, beberapa ketaatan, sekarang janjikanlah dia berkat. Amin. Bahwa sebelum akhir tahun masalahnya akan berlalu. Amin. Loh, kok diam? Iya toh, sehingga dia akan memasuki tahun yang baru dengan mobil baru, amin, rumah baru, kan? Orang Kristen senangnya gitu, amin, amin, betul. Halo, ya kan? Makanya saudara, ketika lihat di zaman perjanjian lama, ketika Nabi datang ke satu tempat, itu pasti kota itu gemetar. Waktu Nabi Samuel datang pergi Bethlehem, orang Bethlehem ketakutan, ada apa kok Nabi datang, betul? Betul? Ternyata Nabi cuma bilang apa? Nabi adakan perjamuan, besok kita makan-makan, betul? Untuk ternyata mau milih raja. Kalau saudara perhatikan, makanya kenapa saudara, ya, banyak sekali kekristenan saat ini yang tidak dibangun seperti yang Tuhan mau, karena satu, nabi-nabinya bukan bernubuat demi Tuhan, tapi demi Baal. Saudara tahu ciri nabi palsu? Satu, mereka bernubuat demi Baal. Artinya apa? Baal itu apa? Kemakmuran. Mereka bernubuat hanya bicara kemakmuran, kekayaan. Itu satu. Yang kedua, mereka bernubuat demi Baal. Demi apa? Perut. Demi pelayanan, demi persembahan. Saudara, itu. Ya. Jadi ini yang membuat permasalahan. Saudara, makanya ingat,
Ya, kalau tim inspektorat turun, BPK turun ke mana provinsi dan lain-lain, itu untuk apa? Jelas mencari di mana ketidakbenaran. Saudara, tapi orang zaman sekarang senengnya yang Nabi datang tenang, misalnya. Kenapa? Mobilmu segera diganti Alphard, amin. Tenang, bangunan gereja segera berdiri. Lah, itu masalahnya, saudara. Nabi datang itu untuk memeriksa bangunan, proyek. Bener nggak sesuai best spec-nya Tuhan? Saudara. Dan tentu saja, saudara, untuk menjalankan tugas itu banyak ada enaknya. Kenapa? Loh, kita datang mau cari salahnya orang, mana ada orang seneng, amin? Amin? Nggak ada. Kalau datang tumpangi tangan, segera terima mobil, terima rumah, utang selesai, seneng, amin? Amin? Nah, itulah manusia, saudara. Oke, jadi sekarang kita akan buka Alkitab kita, Matius 19, ya. Ya, maafkan saya, bukan Matius, saudara, tapi Injil Yohanes, ya, maafkan saya. Injil Yohanes, ya. Kita akan lihat pasal ke 20, saudara. Ayat ke 24 sampai dengan ayat ke 25. 2 ayat saja. Yang suaranya keras mohon bantu saya, saudara. Yohanes pasal 9 ayat 20, ayat 24 dan 25. Iya, silakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara perhatikan, ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu 12 orang, ya. Dan kalau kita perhatikan 12 orang itu sifatnya macam-macam. Kita bersyukur bahwa kita memang dilahirkan sifatnya macam-macam. Kalau cuma satu macam ribut, saudara. Kenapa? Misalnya semua orang sifatnya berangasan, beringas. Nah, kalau semua orang sifatnya begitu, bisa dunia ini kacau, betul? Ya kan? Kedua, saudara, kalau semua orangnya kalem, semua kalem, nggak suka ngomong, serem dunia ini juga. Amin? Kenapa, saudara, semua kalem, nggak suka ngomong, nggak apa? Kenapa? Kasihan, betul? Misalnya nggak ada cewek sudah umur, yang laki semua kalem, diem, kasihan dia nunggu terlalu lama. Amin? Mesti yang cewek juga aktif, betul? Kalau ceweknya aktif, dibilang apa ini? Nggak benar, betul? Ya, itu budaya timur, saudara. Tapi budaya Alkitab tidak seperti itu. Kenapa? Waktu selesai Hawa dibuat, diciptakan oleh Tuhan, dibentuk, Hawa dibawa kepada Adam. Amin? Amin? Bukan Tuhan bilang gini, "Sudah ya, Hawa kamu tunggu sebentar, tak bawa suamimu datang." Bukan dong? Tapi si wanita yang dibawa. Amin? Nah, itu bicara tentang apa? Sejak memangnya dari zaman kitab Kejadian, Tuhan inginnya dimulai seorang seorang pasangan membina hubungan percintaan, itu mesti wanitanya yang lebih rajin, bukan yang laki. Buktinya, saudara, kenapa? Zaman sekarang orang Kristen pun pakai cara yang salah. Apa? Laki yang lebih dulu maju, amin. Perempuan lebih banyak nunggu, betul? Betul? Sesudah nikah baru yang perempuan lebih banyak maju. Kenapa? Di mana suamiku? Kemana dia? Betul? Iya. Lebih banyak dia akan maju bertanya, maju mencari. Ya, kenapa? Makanya tidak sesuai Alkitab. Sudah awalnya salah, nanti berlanjutnya keliru. Makanya, saudara, banyak wanita zaman sekarang ini seperti itu. Saya sudah buat bukunya, ya. Minggu depan sudah terbit, saudara. Ya, judulnya 5 wanita perkasa. Nenek moyangnya Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab itu ada 5 orang. Yaitu Rahab, Tamar, Batseba, ya, Ruth dan Maria. Ya, dan ternyata 5 orang ini kalau diperhatikan, saudara, punya keistimewaan luar biasa. Ya, saudara, sayang bukunya belum selesai terbit, saya nggak bisa bawa. Itu bukunya. Terus yang satu lagi, judulnya dari nubuat ke penggenapan. Jadi di situ belajar dari orang dinubuatkan sesuatu sampai terjadinya apa saja yang dia harus lewati. Ya, itu belajar dari kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manggil murid, dilihat kesembuhan, lihat mujizat, lihat apa macam-macam. Taunya Yesusnya mati.
Ya, nanti 3 hari murid sudah bubar. Setiap orang akan mengalami Yesusnya mati. Dimintain, tidak dikasih. Berdoa nggak didengar karena sedang mati. Ya, itu. Terus nanti naik level sampai selanjutnya ke penggenapan nubuat. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Ya, tapi yang kita mau lihat adalah begini, saudara, sekarang. Ya, yang kita mau lihat apa? Alkitab mencatat Thomas ini, saudara lihat. Karena dia tidak melihat Yesus bangkit. Amin? Amin? Satu, dia tidak melihat. Oke, dia pernah dengar tapi tidak lihat kan? Sehingga waktu murid cerita lah, gue nggak lihat gimana. Pokoknya aku mau bukti. Nah, sekarang kita mau lihat. Thomas ini kalau saudara dan saya renungkan, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak dia? Nggak salah kan, orang nggak lihat. Amin. Nah, tapi baik nggak kayak begini? Kalau murid yang begini tidak baik, betul? Sekarang kita mau perhatikan, ternyata kita semua sering lebih jahat dari Thomas. Mau buktinya kita lihat sekarang, yuk. Ya, supaya kita bertobat, saudara. Beberapa minggu belakangan ini Tuhan selalu mengungkapkan satu demi satu orang yang kita anggap jahat, ternyata umat Tuhan di perjanjian baru lebih jahat dari mereka. Supaya kita apa? Loh, ternyata saya lebih buruk dari dia ya Tuhan, ampuni saya. Jangan kita merasa, orang Israel kita tahu 40 tahun putar-putar padang gurun memberontak. Amin? Amin? Jelek, nggak baik, nggak layak ditiru. Tapi banyak orang Kristen sama nirunya. Ya kan, hidupnya berputar-putar aja di situ ke situ. Amin? Nggak pernah maju, tujuannya kemana? Nggak tahu. Habis ini ngapain? Ya, kita kerjakan apa yang ada. Terus rencana Tuhan bagaimana? Ya, nggak tahu. Rencana saya tahu. Amin? Gini kan, saudara. Terus, apa maunya Tuhan? Loh, saya nggak tahu. Yang saya tahu mau saya. Amin? Ini yang ruwet, saudara, jadi orang Kristen. Sehingga apa? Ya, kemarin saya nonton, saudara, ya, banyak film saya nonton. Untuk kenapa? Karena kan katanya 2012. Betul? Ya, banyak pendeta Jakarta juga bilang 2012. Terus, apa namanya? Mama Loren juga bilang 2012. Dia bilang, saya tidak bisa lihat apa-apa 2012. Kenapa dia nggak bisa lihat? Mungkin sebelum 2012 dia sudah mati, maka nggak bisa lihat. Betul? Tapi orang langsung bilang, wah mungkin bener. Kenapa? Pendeta ngomong gitu, dukun ngomong gitu. Kayaknya benar. Saudara, Tuhan tidak perlu diteguhkan oleh setan. Amin? Amin? Loh, setan juga nggak mungkin diteguhkan oleh Tuhan. Masa bisa Tuhan sama setan kerjasama? Kan nggak benar ini. Tapi orang Kristen bilang, wah kalau ada pendeta bilang gini, dukun bilang gini, kayaknya benar. Ya, ini tidak lucu. Kenapa? Ada yang kasih saya SMS lagi. Penjaga apa? Gereja Yerusalem, betul? Ibu Hana Purba, betul? Betul? Nggak ada. Betul, sana yang ada gereja Armenia, gereja Ortodok Rusia. Tidak ada bangsa kita satupun jaga gereja di sana. Lu disebarkan, saking saya marah, saya balikkan kepada yang menyebarkan. Yang menyebarkan adalah anak iblis. Saya gitu kan, terserah teman atau bukan. Kenapa? Tidak ada nama Ibu Hana Purba di gereja Yerusalem. Saya bilang. Terus dia bilang, Pak Asen saya dapat dari teman. Saya bilang, jangan menyebarkan yang kau tidak tahu kebenarannya. Terus yang kedua, ya, dibilang apa? Tahun ini masuk tahun ke-7.000 kalender Israel. Saya nggak tahu saudara dapat nggak? Itu saya dapat. Terus apa? Sebentar lagi Tuhan akan menggenapi semua janjinya atas hidup kita. Terus saya bilang, kalau mau belajar nipu, itu belajar sedikit supaya nipunya nggak terlalu ketahuan. Kalender Israel tahun ini adalah tahun 6.770 kurang 1. Karena tahun depan baru 6.670 kurang 1 tahun ini. Jadi 6.669. Bukan tahun 7.000. Langsung dihubungkan 7.000 tahun. Orang yang nggak ngerti, ya berarti sebentar lagi. Nggak ngerti kalender Israel. 6.000 itu kurang 1 tahun. Berarti apa? Mau masuk tahun 7.000 itu masih 230 tahun lagi. Makanya tiap orang kirim SMS gitu, saya maki keras-keras. Saudara, bukan maki kasar. Saya bilang, ini anak iblis. Terus apa lagi? Bila saudara tidak menyebarkan SMS ini, segera dapat malapetaka. Saya bilang apa? Saya jawab, kiranya yang mengirimkan SMS ini segera mendapatkan malapetaka yang tidak tertangguhkan. Itu kan kutukan, saudara. Dan itu orang Kristen paling suka nyebarkan. Terus apa? Bantu doa, bantu doa. Saya tahu orang yang suka nyebarkan itu paling tidak suka doa. Ya, makanya kalau saudara ada terima gitu-gitu, balik kirim, apa? Ini anak iblis. Kenapa? Suka bohongi orang Kristen, suka nakut-nakuti orang percaya. Yang suka nakut-nakuti orang percaya itu anak iblis, betul?
Loh, Tuhan tuh bukannya nakut-nakuti kita, dia menghibur kita, menguatkan kita, negur kita, bukan nakut-nakuti. Amin. Iya dah. Kadang-kadang orang Kristen ini ruwet, saudara. Kenapa? Saking nggak pernah diajar yang benar, ataupun diajar yang benar nggak mau dibuat benar, sukanya yang salah, sehingga nggak bisa ditangkap yang diajarkan yang benar. Ini masalahnya. Ya. Belajar, makanya saudara, kalender Israel itu saya jengkel. Tuh tahun 7000 katanya, masih 230 tahun lagi. Iya, belajar kalau mau nipu, saudara. Ya, terus Ibu Hana Purba katanya jaga gereja Yerusalem. Saudara pergi Yerusalem, berapa puluh gereja di situ? Yang mana gerejanya? Ya, ini kadang-kadang, brengsek, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang yuk. Kita akan lihat apakah kita ini sebaik Thomas. Nah, kalau kita ternyata lebih jelek dari Thomas, mari kita bertobat. Karena Thomas perlu membayar mahal semuanya ini. Dia pergi India dan mati di situ, kan? Nah, kita akan lihat sekarang yuk. Kita akan lihat satu dulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke... Lihat, Yesus datang, Thomas nggak ada, amin? Berarti ini murid yang baik, buruk? Loh, gurunya datang, muridnya nggak ada. Sering saudara dan saya tanpa ketahui, saudara dan saya, Yesus datang ke rumahmu, suruh engkau bangun, suruh engkau berdoa, suruh baca firman, tapi engkau nggak nurut, amin? Jujur aja, pernah pasti saudara merasa disuruh doa? Pasti semua pernah. Jujur aja, ayo. Iya apa ya? Kedua, pasti semua pernah rasa disuruh buka firman? Pasti. Nggak pernah, nggak, saudara? Nah, lihat di sini. Yesus datang, Thomas baik enggak murid gini? Tidak, Pak? Oke. Jadi yang pertama kita belajar apa? Thomas, gurunya datang, muridnya tidak ada. Amin. Alias apa? Murid memang tidak suka belajar. Amin. Halo? Halo? Sama dengan orang Kristen. Sudah 20 tahun jadi Kristen, Kejadian sampai Wahyu belum tamat-tamat. Amin. Amin. Itu Thomas, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang lihat. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan lihat. Ada 3 hal yang diminta oleh Thomas, yang seringkali 3 hal yang sama yang kita minta dan lakukan ketika ikut Yesus. Yang pertama, yuk kita lihat. Ya, sebelum aku melihat bekas paku pada ya. Thomas mau melihat bekas paku. Amin. Loh, dia tahu Yesus disalib. Loh, dia kan waktu itu lari-lari semua, kan hilang semua waktu Yesus disalib, kan? Betul? Tahu kan? Yesus ditangkap, tahu. Amin. Waktu Yesus disalib nggak tahu dia lihat dari jauh atau tidak. Kita nggak tahu karena sudah murid-murid hilang semua. Tapi lihat, yang dia minta pertama apa? Melihat bekas Lihat, kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, mana sih bekas perbuatannya dalam hidup kita? Kita sering tanya. Misalnya, ada yang lahir di keluarga suka ribut, ada yang dari susah ke miskin, dari kecil, ada yang sudah nikah selalu berantem. Betul? Ada yang sampai hari ini semua harus dicari sendiri dengan susah payah. Ada yang sudah ikut Tuhan sekian tahun masih tetap pergumulan. Mana sih bekas perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Katanya dia mengasihi, katanya dia baik, katanya dia berbuat, dia mati untuk kita. Tapi bekasnya mana? Coba saudara dan saya coba perenungkan dulu yang pertama. Sering orang Kristen ini tidak mengerti dia dikasihi. Dia sering tanya, kalau benar engkau mengasihi saya, betul? Mengapa hidup saya penuh pergumulan? Amin. Kedua, kalau benar engkau seperti saya, kalau benar engkau, dulunya saya berdoa gini, Tuhan, kalau benar engkau pakai saya, kenapa begitu banyak orang memusuhi saya? Ya, yang musuh saya bukan orang seberang, orang agama lain, saudara, tokoh-tokoh agama Kristen. Dianggap apa? 1, sesat. Kenapa? Masa bisa ngomong sama Tuhan kayak temen? Loh, itu bohong katanya, itu setan. Loh, saudara, kenapa? Karena banyak orang berpikiran ternyata orang Kristen memang lebih mudah ngomong sama setan daripada Tuhan. Amin. Aneh toh? Mestinya dia lebih mudah ngomong sama Tuhan daripada ngomong sama setan. Amin. Amin. Nah, kembali ke yang tadi. Mengapa tiap kali ibadah setan bisa datang padahal sering diusir terus? Kenapa? Karena dibangun tidak sesuai dengan maunya
Tuhan. Kedua, saudara perhatikan, kalau tidak sesuai maunya Tuhan apa? Semua acara ibadahnya tidak sesuai aturan Tuhan. Kita sudah terlalu apa? Kita ini sudah terlalu terpaku dengan aturan liturgi. Ya, 2 lagu lambat, 5 lagu cepat, terus lagu lambat, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siap hati untuk dengar doang, betul? Masalahku mau lakukan belum siap, nanti aku belum pernah nyanyikan, amin? Ayo, ada enggak lagunya? Ku siap melakukan, enggak ada kan? Hanya lagu apa? Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar, amin? Cuma dengar. Ada enggak lagunya untuk lakukan firman-Mu saat ini? Enggak ada kan? Kok diam? Nah, ada lagu yang seperti itu, betul. Hanya siap dengar. Masalah siap lakukan lain. Kami cuma nyanyi, kami siap dengar. Amin. Masalah kami mau lakukan, kami tidak janji, betul. Nanti kami renungkan dulu, cocok mau kami lakukan. Amin. Kalau mudah kami lakukan. Kalau antara kami lakukan terus Tuhan segera jawab, kami kerjakan. Tapi kalau kami lakukan terus disuruh tekun-tekun, nanti dulu, amin. Ini masalahnya, saudara. Baik, kita melihat lagi kembali. Apa? Sebelum aku melihat bekas paku. Kalau benar dia disalib buat saya, kalau dia benar turun untuk menebus saya, mengangkat saya jadi anak Allah, mana buktinya? Kalau saya anak Allah, orang lain yang tidak beribadah lebih kaya, orang lain yang tidak beribadah kata mobil bisa ganti bahkan kalau perlu tiap bulan, rumah mereka lebih mewah, mana buktinya? Bekas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kita seperti Thomas tanya mana bekasnya, mana buktinya? Padahal saudara perhatikan. Saudara dan saya tidak akan bisa pernah melihat bukti kalau saudara dan saya ingin mendapatkan bukti seperti yang saudara mau sendiri. Memang waktu itu karena Alkitab belum lengkap, ya kan? Contohnya belum lengkap, Tuhan turuti Thomas. Orang contohnya belum lengkap. Sekarang sudah ada contohnya semua, mau apa lagi? Contohnya dulu, Abraham boleh kawin berkali-kali, betul? Karena belum ada hukum dia melarang menikah berkali. Di perjanjian baru Tuhan bilang baru 1 laki 1 perempuan, udah nggak bisa lagi. Tapi Abraham nggak salah, kenapa? Lah dulu nggak ada hukumnya. Saudara nggak mungkin misalnya naik mobil sekarang ketemu polisi di stop, kenapa? Dibilang 10 tahun lalu saya lihat kamu naik mobil nggak pakai seat belt. Loh, kan itu kacau. Iya kan? Hukumnya baru ada kok dihukum orang yang sekian puluh tahun lalu. Betul? Nah, kembali dulu ke sini. Saudara, kita mau perhatikan apa? Thomas bilang, aku memang dengar. Bahkan aku sudah jadi muridnya kan? Thomas jadi murid kan? Betul? Aku sudah jadi muridnya. Betul? Tetapi, apa? Lihat, aku sudah 3,5 tahun bersama dia. Aku sudah lihat banyak yang dia lakukan buat orang lain. Tapi sekarang buat aku mana? Mana bekasnya? Kalau dia kerjakan, dia mana? Kasihnya itu mesti mana sih bekasnya? Saudara, sering orang Kristen seperti itu. Dia tidak mengerti Tuhan itu mengasihi dengan cara apa, bukan caranya dia. Anak-anak coba saudara, ya karena waktu kita kecil, setiap orang tua nuruti kita, kita anggap sayang, amin. Setiap orang tua tidak nuruti kita, kita anggap nggak sayang, ya apa ya? Jujur saja, kita seringkali seperti anak-anak, saudara. Kalau dituruti, oh Tuhan baik. Kalau diberi, Tuhan baik. Kalau ditunda, Tuhan tidak baik. Kalau dilarang, wah Tuhan tidak ngerti, amin. Iya dong, saudara. Jadi apa? Kita mau perhatikan di sini yang pertama dulu. Kita seringkali ingin melihat bekas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana bekasnya, mana bukti dia sudah lakukan buat saya. Buktinya mana? Saya masih susah, saya masih banyak pergumulan, saya masih banyak kekurangan, masih begini. Lihat di sini. Kita sering mempertanyakan, mana? Ini yang pertama dulu. Saya dulu begitu. Mana buktinya kau pakai aku? Mana buktinya? Tuhan bilang aku pakai kamu. Mana buktinya Tuhan? Kalau aku dipakai engkau kan, masa aku dimusuhi orang banyak? Kalau aku dimusuhi orang dunia, aku ngerti, aku benar di matamu. Nah, tapi kalau hamba-hambamu memusuhi aku, jangan-jangan aku yang sesat. Kan bingung. Tuhan bilang, lakukan apa yang aku suruh, katakan apa yang aku perintah. Loh, saudara bingung sendiri. Saya sering bertanya, Tuhan benarkah engkau panggil aku? Kalau enggak aku salah panggilan jadi hambamu, biar aku kerja kembali. Saya pernah berpikiran gitu, biar aku kerjalah daripada aku salah panggilan, ya kan? Tapi tetap Tuhan bilang, emang aku panggil kamu. Saudara lihat di sini yang pertama. Sering saudara dan saya membandingkan
Antara keadaan saudara dengan bayangan saudara, apa? Kalau saya dikasih, mestinya kayak gini keadaan saya. Kalau saya anak Tuhan, katanya Tuhan, mestinya kayak gini loh, sepertinya yang terjadi. Mestinya saya punya ini, mestinya... Nah, itu maunya kita, saudara. Maunya kita. Perhatikan. Banyak orang terjebak akhirnya di sini. Untuk bukti saya memang dipanggil jadi hamba Tuhan, saya harus bangun gereja besar. Entah bagaimana caranya. Saudara, lihat di sini. Saudara jadi anak Tuhan bukan karena saudara harus kaya. Bukan karena kalau saudara tambah mewah, misalnya katakan ini teraso diganti sama yang dari Itali $600 per meter baru jadi anak Tuhan. Bukan. Sering engkau dan saya itu ingin membuktikan engkau dan saya anak Tuhan sesuai keinginanmu dan keinginan saya. Saudara, sering kita begitu baca, oh Thomas jahat, Thomas nggak baik, Thomas orangnya nggak percaya. Kita sama, kita sering nggak percaya kok. Betul, sering juga ada pendeta kalau saya dipanggil, kenapa masih begini-gini saja? Dia ukur yang namanya panggilan itu harus seperti yang dia mau, apa-apanya itu loh. Tunjangannya, uangnya, berkatnya, mobilnya, loh. Nek saudara dipanggil sama perusahaan, semua mau saudara dikasih sama perusahaan, itu saudara ngelamar jadi bos, bukan jadi karyawan. Amin. Betul? Betul? Pernahkah ada bos yang bilang, ayo saya terima siapa yang mau melamar jadi pemilik perusahaan ini? Ada? Semua maunya apa? Ngelamar jadi karyawan. Betul? Loh, masalah nanti kerja rajin ditambahi tunjangannya, itu lain masalah. Amin? Ya apa ya? Saudara dan saya ini hamba tapi mau jadi bos. Amin? Dan cilakanya mau jadi bosnya Tuhan. Amin? Kalau mau jadi bos, tidak salah. Semua orang ingin mandiri. Betul? Betul? Loh, tapi kalau mau jadi bos atas Tuhan, itu keliru. Saudara, Tuhan tidak panggil saudara untuk ngatur dia, amin? Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk diatur dia, betul? Nah, tapi kita kebalik. Lihat di sini yang pertama dulu. Jadi apa? Apapun keadaanmu dan keadaan saya, ekonominya, keuangannya, rumah tangganya, tetek bengeknya, itu tetap Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan bilang kalau Tuhan yang mana, kalau Tuhan sayang mana. Lihat. Thomas mencari bekas perbuatan Tuhan. Mana bekasnya? Kalau benar dia mati buat saya, dia sayang saya, bekasnya mana? Gua mau lihat dong. Sering saudara dan saya tanya seperti itu kan? Kenapa aku dilahirkan keluarga kayak gini? Mengapa ekonomiku kayak gini? Mana sih perbuatan Tuhan yang katanya sayang itu? Yang katanya cinta, katanya nggak pernah terlambat. Itu loh saudara. Yang kedua, yuk kita ya supaya cepat ya. Karena biasanya khotbah harus singkat-singkat, saudara. Ya, baik. Yang kedua, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, itu. Saudara perhatikan. Apa yang pertama? Melihat bekas paku. Kedua, mencucukkan jariku ke bekas. Lihat. Oke, kita akan gabungkan dulu dengan pengertian yang ketiga supaya menjadi jelas. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-sekali aku tidak akan lihat. Si Thomas ingin mencucukkan kemana? Tangan dan lambung. Lihat sekarang dulu sebelum kita mengerti tentang tangan, kita akan bahas tentang lambung. Yesus waktu dia disalib, lambungnya ditusuk sesudah mati atau setengah mati? Yesus sudah mati, amin. Itu sudah jadi jenazah kan? Tapi masih menombaknya. Betul? Betul? Berarti apa? Ya secara hukum sudah menyelesaikan apa yang menjadi hukumannya, tetapi dia masih disiksa. Amin. Loh, orang mati masih dicincang-cincang toh, masih ditusuk-tusuk, amin. Itu kan disiksa namanya, amin. Nah, sekarang lihat. Yesus sudah mati buat kita semua, amin. Amin. Buat apa? Mati, tebus dosa kita, supaya kita jadi anak Allah. Amin. Sekarang lihat. Thomas ingin mencucukkan kembali tangan itu ke lambung yang sama. Artinya apa? Seperti Yesus yang waktu mati, sudah mati ditombak. Thomas ini ciri apa miripnya? Yesus sudah mati, masih disiksa. Banyak di antara kita, saudara, Yesus sudah mati buat kita, tapi Yesus masih kita siksa. Buktinya apa? Ngomel terus, amin. Halo? Halo? Terus apa lagi? Salah paham terus tentang Tuhan. Kenapa kau belum jawab? Kenapa sampai sekarang kau belum jawab? Saudara, satu hal.
Saudara dan saya, sederhana saja ya. Bukan Tuhan yang menentukan kapan dia akan jawab. Sebenarnya jawaban itu ditentukan seberapa siap kita menerima jawaban. Contohnya, saya pernah saksikan rasanya, saudara, satu tempat di mana saya habis khotbah, terus saya doa, dapat pernyataan apa? Si yang punya rumah itu ingin jadi miskin kembali. Saudara, itu satu-satunya orang Indonesia yang keliwat rohani ingin miskin. Semua saya ketemu materialistis ingin kaya, amin. Yang ingin miskin, ayo maju sekarang saya doakan. Pasti tidak ada yang maju. Enggak, hanya dia yang ingin miskin. Ya, terus kena saya tanya, ya saya bilang jauh-jauh semua ini urusan rumah tangga, jangan dengar. Terus saya tanya, kenapa Taci ingin miskin? Dia mulai mengalirkan air mata dan cerita, dulu suaminya ikut orang kerja. Jadi mereka hidup pas-pasan, doa bagi bareng, mesbah keluarga, pergi gereja, duduk bareng. Sudah usaha kayunya meningkat karaya, dia mulai punya simpenan perempuan lain. Saudara perhatikan, apapun yang Tuhan kerjakan di luar kesalahan kita, kalau itu bukan karena kesalahan kita, itu karena kita belum dianggap siap. No. Saudara bilang, oh saya siap Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan berkati saya tetap berdoa. Sekarang aja masih miskin, jarang berdoa, apalagi sudah kaya tiap hari hitung uang. Ayo, jujur. Loh, sekarang aja malam nggak ada yang dihitung, sudah males doa. Apalagi besok ngitung uang. Terus Tuhan bilang, nah kau nggak bisa bohongi aku. Amin? Amin? Loh, coba saudara bayangkan, Tuhan punya usia berapa lama? Coba, kita mau bohongi dia, betul? Kita ini anak umur berapa sih mau bohongi dia? Amin? Kedua, Tuhan, kalau engkau berikan saya akan banyak menabur. Tuhan bilang, sekarang aja aku minta sedikit, enggak bisa, bagaimana kamu nabur banyak, omong kosong, amin? Tapi kalau saya kasih banyak, saya kasih banyak. Tuhan bilang, aku kasih sedikit, kau nggak bisa kasih kok, bohong semua, amin? Loh, iya apa ya? Saudara, jadi seringkali apa, saudara? Tuhan mau seperti orang minum obat. Kita kan dalam diri kita ini banyak penyakit. Penyakit apa? Malas, gampang kecewa, gampang salah paham sama Tuhan, gampang undur, gampang malas doa. Gampang semua, amin? Jujur saja. Makanya apa? Melalui permasalahan yang lama dijawab, Tuhan memaksa kita minum antibiotik supaya benar-benar kumannya mati. Loh, coba saudara dikasih antibiotik misalnya untuk 3 hari. Saudara minum 1 hari saja. Sembuh rasanya. Besok penyakit yang sama kumat biasanya sulit diobati. Iya apa ya? Iya apa ya? Nah, jadi saudara, percayalah kalau hari ini mungkin kau masih menunggu, saya masih menunggu pergumulan dijawab, itu karena obatnya belum selesai diminum. Supaya kenapa? Nanti kalau sudah dijawab, saudara, apa? Benda jatuh lagi, betul? Betul? Kenapa? Karena belum benar-benar kapok, amin? Duh. Kalau sudah benar-benar kapok, itu Tuhan gampang. Kenapa? Anakku tak gini kan, dia kapok, nggak berani lah lagi. Tapi kalau setengah kapok, bahaya, amin. Besok berani buat lagi. Nah, sekarang ini kalau ada pergumulan belum dijawab, nggak usah malam ini minta dijawab. Kenapa? Minum obatnya sampai selesai. Nggak ada amin dah kalau begini. Iya kan? Jangan Tuhan sanggup. Biar setengahnya selesai, nggak apa-apa, amin. Biar kumannya masih di dalam, nanti kalau kumat saya tengking. Nah, ngomong kosong. Saya mau beritahu saudara, orang Kristen itu paling pinter ngomong kosong. Contohnya, kalau engkau berkati aku akan rajin. Itu omong kosong. Kenapa? Sekaranglah tunjukkan kau rajin dulu, amin. Loh, coba sekarang saudara punya anak. Anak ini minta sepeda motor. Terus bilang, tapi saudara mungkin bilang, ya kalau kamu di bawah dapat 10 besar rankingmu tak belikan. Anaknya bilang, pokoknya papa percaya sudah belikan dulu. Nah, aman mana? Tunggu dulu apa belikan dulu? Yang mana? Tunggu dulu aman. Tuhan pun cari aman, amin? Iya enggak, karena dia tahu siapa kita, betul? Kita enggak tahu siapa dia. Seringkali kita anggap kita kenal Yesus. Enggak, banyak kita enggak kenal dia dengan benar. Banyak kita tidak kenal dia dengan benar. Saudara, banyak kita tidak kenal dia dengan benar. Ya, banyak orang saudara sembarang ngomong tentang Tuhan. Banyak orang mengerikan ngomong tentang Tuhan. Ada satu orang telepon saya. Ya, saya lupa, lebih dari 6 bulan lah itu ya, saudara saya, saya lupa.
Itu dia telepon apa? Pasen, kantor saya listrik sudah dicabut, digunting. Ledeng sudah dibongkar. Telepon juga sudah diputus. Ya, saudara. Ini tidak mungkin. Dia bilang, Pak, tolong doakan saya. Saya bilang, loh, dalam hati, saudara. Masa sih di kumpulan orang sedemikian kaya bisa jadi sedemikian miskin? Tidak mungkin, saudara. Tapi saya bilang, baik, kita doa. Begitu doa, Tuhan bilang, suruh dia ingat 5 tahun lalu. Terus saya bilang, coba ingat apa yang terjadi 5 tahun lalu. Dia bilang, 5 tahun lalu saya keliling gereja-gereja bersaksi. Apa yang disaksikan? Saya bersaksi kalau menghadap Tuhan mesti membawa proposal. Mesti minta ini, minta itu, minta ini. Mesti seperti menghadap seorang pejabat. Karena dia konglomerat. Minta proyek-proyek kan biasa bawa ini. Pak, bagaimana kalau kita bikin inilah, bikin itu, mesti ngusul. Saudara. Dan dia ajarkan kepada umat Tuhan, ngadep Tuhan itu mesti terlalu banyak bawa permintaan ini loh. Tuhan, kalau kami diberikan gini, kami begini, gunu. Dia ajar umat Tuhan seperti itu. Saudara tahu? Karena dia mengajar yang salah, Tuhan habiskan dia sampai benar-benar listrik mati, air mati, telepon putus. Saudara bisa bayangkan jeleknya hidup kayak gitu? Terus saya bilang, Bapak, kenapa Tuhan hajar Bapak? Bapak tidak mengajarkan tentang Tuhan yang benar. Saudara, di Alkitab, ya, saudara tahu ibadah yang mula-mula itu apa orang datang minta atau memberi? Ayo, jujur, datang minta atau beri? Contohnya, waktu Kain dan Habel datang ke Tuhan minta apa beri? Beri apa minta? Sekarang banyak orang datang ke Tuhan minta, kan? Loh, iya apa ya? Di zaman Musa orang datang ke Tuhan minta apa beri? Beri. Potong kambing, potong apa, lembu, betul? Wih, semua ngasih. Zaman sekarang semua minta, kebalik nggak? Loh. Saudara, dia mengajar umat Tuhan pengajaran yang salah. Kedua, contohnya, ada orang mengajar kalau bayar perpuluhan, masalahnya segera selesai. Itu bohong. Bayar perpuluhan tidak menyelesaikan masalah, kecuali memang sebab utamanya perpuluhan. Saudara perhatikan. Kalau sebab utamanya memang perpuluhan, oke, bayar perpuluhan bisa memperlancar jawaban Tuhan. Tapi kalau hidupnya ngawur, biar perpuluhannya lancar, tidak menjawab. Contohnya, buka Alkitab, jadi bukti. Supaya saudara dan saya ajarannya sehat. Jangan percaya bayar perpuluhan, urusanmu beres. Tuhan tidak terima sogokan. Ya, belajar dari kebenaran firman, ya. Supaya jangan saudara dan saya pikir Tuhan itu kalau disogok urusan jadi lancar. Tidak ada urusan lancar kalau disogok. Ya, tapi kalau kita taat, urusan lancar, itu bedanya. Ya, taat juga termasuk perpuluhan, tapi perpuluhan itu bagian kecil daripada firman. Ada hidup benar, nurut, taat, dan itu masih banyak, bukan cuma perpuluhan. Oke, kita lihat yuk, coba Kejadian pasal 14. Ayat ke-20 saja. Ya, mari yang suaranya keras, bantu saya. Sudah ketemu? 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat. Sesudah Abraham memberikan 1/10 yang dicatat pertama kali di Alkitab, ya. Apa? Saudara perhatikan pasal 15. Saudara perhatikan pasal 16. Saudara perhatikan pasal 17. Sekarang lihat pasal 16 dulu. Ayat ke-3. Ayat ke-3. Mari. Silakan. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Perhatikan. Sesudah dia memberi perpuluhan, 10 tahun dia nunggu, tidak ada anak. Betul? Betul? Nanti baca jelas-jelas. Jangan saudara dan saya ini salah mengerti siapa Tuhan. Ya, zaman sekarang kalau saudara beri perpuluhan, saudara dianggap urusanmu lancar. Salah. Bayar perpuluhan itu seperti anak bayar uang sekolah. Kalau bayar uang sekolah, boleh ikut ujian. Amin.
Amin. Berarti kalau saudara bayar perpuluhan, saudara boleh ikut ujiannya Tuhan. Halo. Bukan berarti kalau bayar uang sekolah boleh ndak ikut ujian. Itu sekolah ngawur dan brengsek. Amin. Halo. Sekarang mengerti kebenaran? Jangan percaya. Pokoknya Tuhan akan jauhkan daripadamu pencobaan. Lo keliru. Justru engkau bayar uang sekolah, engkau boleh ujian. Halo. Kok bayar uang sekolah berharap ndak ujian? Ini apaan ini? Betul? Loh, coba sekarang anak saudara bayarkan anak saudara uang sekolah. Lancar tiap bulan ndak telat. Tiba-tiba mau ujian ndak boleh. Saudara pasti ke sekolahnya. Pak guru kok anak saya ndak boleh ujian? Betul? Saudara ndak bilang, syukur anak saya ndak ujian. Begitu? Loh, banyak orang, pembicara, pengkhotbah ngajarkan seperti itu. Kalau saudara bayar perpuluhan, kau ndak akan ada ujian. Loh, keliru. Justru engkau karena bayar perpuluhan, Tuhan bilang apa? Boleh ujian. Kalau naik kelas semuanya berbeda. Amin. Contohnya, kalau saudara dari SD masuk SMP, jangan berharap dikasih pakai celana panjang. Betul? Tapi kalau sudah tamat kelas 3 SMP, nanti masuk SMA sudah mulai keren celana panjang, amin. Nggak pakai celana dakocan. Betul? Betul tidak? Jadi apa? Dengan kita bayar perpuluhan, itu saudara dan saya sebenarnya seperti bayar uang sekolah sama Tuhan. Makanya lihat tadi pasal 16. Sudah bayar perpuluhan sama Melkisedek, 10 tahun nunggu belum punya anak. Sampai akhirnya apa? Sarah bilang, sudahlah, daripada maaf kata, nanti suamiku tambah tua dan tidak bisa apa-apa, mumpung mungkin masih bisa, monggo, ini ada pembantuku. Amin? Amin? Loh, kenapa si Sarah menyarankan? Lah, dia istrinya. Amin? Dia akan tahu. Amin? Masa saya perlu jelaskan? Iya enggak? Loh, kalau dia tahu misalnya Abraham sudah tidak bisa apa-apa, enggak mungkin dia bilang ini pembantuku. Itu namanya sia-sia. Betul? Betul? Loh iya toh, saudara. Itu loh, makanya belajar Alkitab yang benar. Ya, heran kadang-kadang orang Kristen ini apa? Bawa perpuluhan nanti Tuhan akan singkirkan. Loh, keliru. Makanya banyak orang ngomong, Pak Sen, saya sudah bayar perpuluhan, kenapa masalah saya tetap banyak? Nah, saya jelasin, buka Alkitab. Jangan percaya bayar perpuluhan, masalahmu segera tertolong, keliru. Halo? Loh, cuma apa kalau engkau bayar perpuluhan, siapa yang tertolong? Yang nerima. Itu memang segera tertolong, ya siapa yang nerima? Loh, iya toh, saudara, Tuhan tidak terima perpuluhan. Betul? Taruh saja di kotak itu, saudara, tunggu, buka lagi, berdoa, tumpang tangan, tunggu, uang tetap di situ. Tidak pernah begitu dipelungi, melayang ke atas. Mesti ada tangan pengurus, ada tangan bendahara yang mengambilnya, amin. Jadi tidak ke Tuhan, tak? Kalau zaman dulu ke Tuhan. Kenapa? Begitu seperti Nabi Elia mempersembahkan korban, Tuhan sambar dengan api. Itu memang Tuhan yang terima. Amin. Buktinya ada. Ya enggak? Makanya saudara, banyak orang akan, Tuhan ini perpuluhanku, terus ditaruh, betul? Kalau 2 jam masih ada, berarti engkau tidak menerimanya, aku bawa pulang. Ya, ini cilaka, betul? Ya. Berarti ingat, kenal Tuhan dengan benar, belajar Alkitab dengan benar. Saudara, kalau enggak, saudara dan saya ini diakali sana sini. Amin. Yang enggak benar pun diaminkan. Ini orang Kristen kacau, betul? 1 tambah 5 berapa? 7. Amin, benar. Ya, lah ini murid yang bagaimana, betul? Oke, sekarang kita lanjutkan, saudara. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di bukan. Kita akan masuk kembali ke ayat yang tadi, saudara, Yohanes dengan cepat. Ya, Yohanes pasal ke-20. Ya. Tadi kita sudah belajar apa? Lambung, betul? Apa? Sudah mati masih disakiti. Yesus sudah mati buat kita, amin? Amin? Ya. Tapi kita terlalu sering nyakiti dia, betul? Misalnya gini, Tuhan bilang tunggu, ya dok? Kita bilang, Tuhan umurku sudah berapa? Amin? Tuhan bilang tunggu. Tuhan, kalau sudah umur 50-an bagaimana? Maksudnya apa? Bagaimana Tuhan kalau aku mulai kerja umur 50 bisa enggak maju? Bagaimana usiaku sudah semakin bertambah Tuhan? Nah, selalu kita apa saudara? Nyakiti Tuhan dengan cara apa?
Dia sudah mati, tapi kita ingin menusukkan kembali ke lambung itu. Persis seperti prajurit itu. Sudah mati, masih dinyakiti Yesus. Sama dengan banyak di antara kita. Ya, kita sering nyakiti dia. Kenapa? Tuhan bilang, nak, aku tahu waktu yang terbaik menjawab engkau. Tuhan, buat aku lebih baik, lebih cepat. Amin. Amin. Kedua, lebih baik itu yang namanya itu lebih banyak. Amin. Lebih cepat, lebih banyak. Betul? Langsung pakai ayat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di hati, ya kan? Itu yang disedih. Ayat di bawahnya apa? Tentang Roh Kudus, bukan tentang benda-benda. Amin. Amin. Loh, ayatnya diambil separuh. Padahal dalam pelajaran saudara berkhotbah, ya kan? Itu tidak boleh mengambil ayat memisahkan dari atasnya dan bawahnya. Betul. Tapi kita, apa yang tidak pernah dilihat mata, berarti apa? Justru apa Tuhan mau bilang? Yang tidak pernah kau lihat mata, berarti apa? Matamu tidak pernah lihat, berarti tidak pernah kau pernah bisa bayangkan kau inginkan. Karena kau tidak pernah lihat. Betul? Berarti apa? Tuhan belum tentu menjawab yang kau ingin lihat. Halo? Loh, iya toh. Loh, makanya Tuhan bilang, yang tidak pernah dilihat berarti apa? Loh. Coba belajar firman yang benar gitu loh, saudara. Ya kadang-kadang kan orang Kristen ini ruwet. Dia pikir yang namanya tidak pernah dilihat mata apa? Coba. Kita kan sudah lihat misalnya mobil. Wah, bagus. Kan? Terus kalau Tuhan bilang yang tidak pernah kau dilihat matamu? Loh. Terus bagaimana? Coba. Kalau Tuhan bilang yang tidak pernah apa? Dilihat mata, timbul dalam hati. Terus apa lagi satu? Tidak pernah ada di Berarti apa misalnya? Ya misalnya, kita misalnya kalau orang nikah, dia memikirkan pasangannya mesti kayak gini, pinggangnya mesti katakan keker. Kenapa? Biar bisa sambil goreng gendong anak kiri, gendong anak kanan, misalnya gitu. Iya kan? Enak punya istri yang kuat-kuat gitu, betul? Iya nggak, saudara? Kenapa dia gendong satu kiri, satu kanan, satu masak, betul? Sambil ganggat telepon. Itu kan keren punya istri kayak gitu, kan? Iya enggak? Kalau saya sambil gendong kiri kanan, sambil dia goreng, tunggu itu selesai digoreng, dia ngepel. Wih, keren dong, betul? Ya kan istri tangan keker-keker gitu kan lebih bagus, saudara, daripada lentik-lentik, kan? Ya enggak? Cuci piring sedikit, aduh pegel. Gitu kan susah. Iya tuh, saudara. Amin? Loh, melihat apa yang enggak pernah timbul dalam pikiran kita semua sudah membayangkan sesuatu. Amin? Betul tidak? Termasuk hidup saya mesti indah, hidup saya gini loh. Tuhan bilang yang akan terjadi yang tidak pernah timbul di loh. Karena udah nangkep? Loh, tapi tidak dijauhkan kiranya. Betul? Loh, itu pikiran kita. Betul, jangan menerjemahkan ayat lihat. Ayatnya kita ulang lagi. Dia menyediakan apa yang tidak pernah apa? Satu? Tidak pernah dilihat Kan kadang-kadang kita lihat, wah yang kayak gini saya mau, betul? Tuhan bilang apa? Yang disediakan yang tidak pernah kau betul, misalnya ibu-ibu kan masih pacaran, betul? Wah dia pengertian, dia sabar, dia doakan saya siang dan malam. Itu yang kau pernah lihat, amin? Nanti sudah nikah yang kau tidak pernah lihat. Iya toh, penggenapan. Loh, saudara, betul? Aku tidak pernah lihat dia sekasar ini dulu pacaran. Lah itu kan itu betul tidak pernah dilihat. Maka jangan selalu mikirnya kalau yang tidak pernah dilihat itu, makanya ingat, yang kita inginkan, kita bayangkan belum tentu itu yang dikasih, karena Tuhan janji yang tidak pernah dilihat. Ini loh saudara, belajar Alkitab yang benar. Yang kedua apa? Yang tidak pernah timbul di hati. Tidak pernah kita inginkan, betul? Betul? Loh, sekarang siapa pacaran membayangkan nanti kami menikah pasti kami bertengkar? Ada? Semua pasti saya akan jadi ibu yang baik. Betul, dia berjanji jadi bapak yang baik. Amin. Tidak pernah timbul di hati, tapi besok tidak tahu dari mana timbulnya habis nikah. Amin. Iya enggak? Kok diam begini sih, heran deh. Iya dah. Saudara, banyak yang ngomong begitu, saudara. Kemarin nih, berapa hari lalu saya baru pelayanan. Ya, ibu-ibu semua. Begitu doa, ibu begini. Loh, nangis mulai saudara. Ya, ini. Di kota lain, ibu kayak gini. Iya, suami. Saudara tahu? 1 bulan dikasih suaminya 400 juta sampai 1 miliar. Uang saku. Karena suaminya memang super kaya. Tapi
Tapi suaminya ini kasih dia 400 juta sampai 1 M sebulan uang belanja. Suaminya kasih gendaannya sekitar 70 juta sebulan. Dicek kan dari pengeluaran perusahaan. Nangis dia, saudara. Kenapa? Saya heran. Padahal udah dikasih coba. 1 bulan hampir 1 M itu kan enak, betul? Mau beli berlian gede-gede bisa sampai mungkin. Iya enggak, saudara? Sampai pembantunya kiri kanan pegangkan di sini karena berat. Bisa. Tapi juga nangis. Kenapa, saudara? Saudara dan saya harus ingat, ya, laki-laki diciptakan ketika semuanya belum lengkap. Amin. Amin. Tapi perempuan diciptakan ketikanya semua sudah lengkap. Maka secara psikologis wanita itu lebih ingin semuanya lengkap. Contohnya, lakinya ganteng, rohaninya bagus, penghasilannya lebih bagus lagi. Betul? Rata-rata begitu. Terus apa lagi? Misalnya sudah suaminya setia, tapi penghasilan kurang bagus, bisa ngomel juga dia karena dia ingin lengkap. Amin. Loh, iya apa ya? Perempuan tuh ingin lengkap, saudara, biar tahu. Karena makanya dia diciptakan sebagai makhluk yang sudah lengkap baru dia diciptakan. Kalau laki, saudara, lihat, belum lengkap dunia ini karena belum ada wanitanya kan? Amin. Walaupun ada monyet wanita, betul? Siamang wanita, betul? Apalagi terus yang ininya panjang tuh? Bekantan wanita, betul? Tapi itu kan bukan pasangannya, betul? Laki bisa menerima kalau itu tidak lengkap. Saudara perhatikan, misalnya rumah biasa saja. Buat laki, udah lama, yang penting kita bisa tinggal enak. Kadang-kadang buat wanita kurang, nggak bisa. Itu bedanya, saudara, psikologinya. Makanya lihat di situ. Ya, di sana bedanya. Saya nggak nyalakan wanita, saudara. Ada juga wanita yang bisa seadanya, betul? Saudara, makanya Alkitab kan bilang, Tuhan menetapkan apa? Biji-bijian menjadi makanan. Amin? Amin? Betul nggak di kitab Kejadian? Maka segala yang berbiji menjadi jadi makanan ditetapkan biji-biji. Iya, untuk laki-laki. Kalau perempuan biji berlian makanannya, saudara. Apalagi kalau suaminya punya duit. Ya, kalau enggak punya duit ya sementara lah banyak bergumul dan berdoa. Amin. Oke, jadi kita kembali ke sini dulu, kita lihat apa? Sekarang pun yang kita lompati. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku, lihat. Sebelum aku cucukkan. Artinya apa, saudara? Yang tadi yang pertama, mana bekas? Kalau Tuhan sayang saya, mana sih buktinya? Mana sih perbuatan Tuhan dalam hidup saya? Kalau dia panggil saya, mana pelayanan saya membesar? Mana duitnya banyak? Mana jemaatnya bertambah? Kita selalu ingin melihat dengan yang kita mau lihat. Amin. Padahal dia nggak bilang, kan dia nggak lihat Yesus ini. Kenapa yang dia ingin lihat bukti bekas-bekas paku? Bukan dia ingin lihat Yesusnya, tapi yang dia ingin lihat bekas pakunya. Betul? Lubangnya, dia mau cucukkan. Betul? Jujur aja, saudara. Kita ini sama Thomas. Kita ngapain sama Thomas? Kita tidak ingin lihat Yesusnya, kita ingin lihat bukti perbuatannya. Yesus saya tidak perlu lihat, saya nggak perlu punya karunia ngelihat dia, ketemu dia. Yang penting saya mau lihat yang dia buat. Rumah, mobil, duit, dan lain-lain. Thomas persis. Betul? Saudara, biar saudara naik sepeda motor misalnya pun, saudara anaknya Tuhan, tidak membuat fakta berubah. Jangan bilang karena saudara naik motor, terus saudara bukan anaknya Tuhan karena motor. Jadi apa sih? Dia mau buktikan dengan caranya sendiri. Kalaupun Tuhan bilang ini, aku cucukkan dulu. Nah, sering saudara ketika Tuhan bilang saudara dan saya anak Tuhan, mana buktinya dulu? Ayo. Kalau anak Tuhan masih dong lebih kaya dari orang dunia. Masa Tuhan maha kaya, anaknya miskin? No. Jadi saudara pikir Tuhan itu dewa uang? Tiap ikut dia jadi kaya raya? Dia itu Tuhan kebenaran, ikut dia jadi benar. Saudara, nah nanti sesudah kita hidup benar. Saudara, kalau kita sudah hidup benar-benar seperti yang dia mau, saudara dan saya mau apa? Betul? Kalau kita sudah hidup benar, habis sekarang bilang, Pak, berarti saya kalau belum dijawab, belum hidup benar. Bukan. Bukan apa? Ada masa-masa persiapan. Tolong perhatikan. Semakin tinggi seseorang akan diangkat, itu semakin rendahlah dia dipersiapkan. Seperti sebuah bangunan. Amin. Saudara lihat orang bangun 30 lantai. Berapa dalamnya itu dasar digali?
semakin saudara dan saya ini akan Tuhan tinggikan nanti, semakin hidup saudara dan saya benar-benar direndah seperti harganya. Karena kenapa? Memang Tuhan bilang rendahkan dulu baru ditinggikan. Rumusnya cuma begitu. Tapi ini sudah keliwat sakit, ini keliwat tidak enak, ini keliwat memalukan. Terima kasih. Kenapa? Semakin kita direndahkan, besok pemulihan semakin siap naik tinggi. Itu aja. Betul, gampang kan? Loh. Gampang. Buktinya banyak. Betul? Buktinya banyak, nurut saja kata Tuhan. Ya, jadi gini. Ya, kenapa saudara dan saya ini suka bantah Tuhan lawan Tuhan? Orang Israel suka bantah Tuhan lawan Tuhan di padang gurun karena mereka ikut Tuhan hanya untuk lepas dari Firaun. Padahal Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir bukan hanya untuk dilepaskan dari Firaun, tapi supaya mereka bisa pergi beribadah. Betul? Waktu Musa disuruh ngomong sama Firaun, apa disuruh ngomong? Firaun, berhenti jajah umatku, begitu? Bukan. Lepaskanlah umatku supaya mereka bisa pergi beribadah. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau saudara dan saya ini sekarang jadi Kristen, saudara dipanggil sama saya dipanggil supaya saudara dan saya bisa beribadah. Memang Alkitab katakan di dalam ibadah itu ada janji, baik untuk saat ini maupun yang akan. Tapi ibadah dulu yang penting. Saudara, lakukan dulu mau Tuhan itu yang penting. Jadi jangan saudara tanya apa yang Tuhan mau lakukan buat saya. Keliru. Mari kita tanya Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tanyanya mesti gitu. Apa yang saya harus lakukan? Nah, kalau saudara dan saya terus Tuhan bilang, ini lakukan. Ini lakukan. Saudara, memang tidak, kita ini bukan buruh harian. Kerjakan sehari dapat upah. Kadang Tuhan kasih kita kerjakan sesuatu langsung diupah. Oke. Tapi kadang beberapa kita kerjakan baru terima. Itu kita bulanan. Jangan begitu lakukan sesuatu, ingin langsung sesuatu. Nah, saudara sebelum saya ada terobosan, terutama dalam hal keuangan, itu 16 tahun, saudara. Nggak mudah 16 tahun itu, saudara, sampai umur hampir 40. Ya, ukurannya siapa? Teman-teman kuliah. Ukurannya, mereka sudah jadi orang. Itu loh, jadi apa, saudara? Pak, kayak ukur diri saya dengan teman-teman saya. Loh, teman kuliah saya jadi ini. Saya ukur dengan mereka. Saya tidak ukur dengan rencana Tuhan. Saya ukur dengan teman. Nah, saudara dan saya sering ukur sama Tuhan atau sama teman? Ayo, jujur. Sama teman. Misalnya kita hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan kita ukur. Mungkin seangkatan waktu sekolah, mungkin seangkatan pelayanan. Kalau yang lain mungkin sama-sama teman gereja yang seumuran. Semua kita memakai ukuran masing-masing. Amin. Bukan ukuran Tuhan. Lihat, Thomas memakai ukurannya sendiri, caranya sendiri. Aku bukan mau lihat kok, mau tak tusuk. Aku mau pembuktian dengan caraku. Betul? Betul? Berapa banyak saudara dan saya ingin minta bukti sama Tuhan. Kalau Tuhan sayang saya, beri saya ini. Kalau Tuhan sayang saya, beri. Saudara dan saya minta pembuktian dengan caramu sendiri dan cara saya. Kok enak? Terserah Tuhan mau buktikan apa. Betul? Saya pun dulu Tuhan. Saya pernah Tuhan. Kalau benar engkau yang bicara. Rohmu bicara lewat aku. Ya, kenapa? Kok begini? Saya ingin, ayo Tuhan buktikan. Saya minta setiap kali ibadah ada mujizat. Tuhan bikin mujizat. Persis saya seperti Thomas. Tuhan turuti kan ayat di bawahnya? Betul? Ini, cucukkan tangan. Dituruti tak? Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi sudah ini, jangan tidak percaya lagi. Betul? Sekarang jujur ayo. Sering saudara dan saya minta bukti kan? Betul? Dan saya yakin saudara dan saya sudah pernah bersaksi, saudara sudah pernah dapat bukti kan? Amin? Tapi sering nggak percaya lagi kan? Iya tak? Sering dah. Dulu Tuhan tolong saya, sudah punya bukti tak? Dulu Tuhan sembuhkan saya, sudah punya bukti tak? Tapi ya sekarang masih goyang terus imannya. Masih goyang terus. Mau bukti berapa banyak lagi? Jujur, mau bukti berapa banyak lagi? Suruh Tuhan buktikan terus. Saudara, jadi sekarang kita mau lihat di sini apa? Thomas
Bukan murid yang baik. Gurunya hadir, dia tidak hadir. Betul? Lebih baik kita hadir walaupun hadirat Tuhan kita tidak rasa daripada kita tidak hadir ibadah. Loh. Coba, banyak orang bilang, Pak, kalau saya nggak rasa apa-apa, Pak, saya berarti malas hadir. Loh. Lebih baik saudara hadir tapi gurunya nggak hadir daripada gurunya hadir, muridnya nggak hadir. Betul? Betul? Loh, pilih dulu yang benar kita. Sekarang kita mau belajar jadi murid yang benar loh. Saudara, ini yang jadi Kristen supaya Kristen kita sehat. Saudara. Terus yang kedua, apa? Saudara lihat di situ? Ya, melihat bekas paku. Mungkin saat itu lihat kalau Tuhan sayang, lihat yang dulu. Kenapa begini, kenapa begitu? Sudah. Mungkin kita tidak lihat karena kenapa? Yang kita ingin lihat bukanlah yang kelihatan. Contoh, nek saudara cita-cita misalnya beli mobil CAV. Di pikiran sudah keluar CAV. Tiba-tiba banyak mobil CAV, betul? Tiap mobil lewat CAV. CAV, tiba-tiba asal ada mobil CAV, matanya peka. Ya tidak. Tapi kalau saudara tidak ingin mobil jenis itu, biar mobil itu lewat, saudara tidak akan bisa hitung, tidak sempat lihat. Amin. Karena pikiran tidak terfokus ke sana. Ya apa ya? Loh, benar apa ya? Nah, lihat. Sering saudara dan saya terfokus pada apa yang saudara dan saya ingin lihat. Sedang yang Tuhan tunjukkan sekian banyak, kita merasa tidak lihat apa-apa. Karena bukan itu yang memang kita mau lihat. Contoh, Tuhan aku minta jodoh. Belum dikirim jodoh, saudara, dia belum. Padahal sudah ditolong, sudah diberkati. Saudara dan saya tidak pernah bisa lihat itu. Kenapa? Karena yang ingin dilihat yang berbeda. Loh. Ya apa ya? Sekarang kita mau perhatikan di sini, saudara. Ya. Yang kedua, sebelum aku cucukkan masukkan nih. Aku mau cari caraku membuktikannya. Kan cara pembuktian bisa, kalau benar jarinya bekas, aku mau tetesi air, lembus, berarti memang benar sudah pernah dilubangi, ya toh? Ini dia ndak mau tak masukkan, benar ndak lubang. Dia minta bukti dengan caranya sendiri. Jangan pernah minta bukti dengan caramu dan cara saya. Tuhan tidak tertarik membuktikan dirinya dengan caramu dan cara saya. Dia ikuti dia akan buktikan dengan caranya. Jadi tidak ada 2012 kiamat. Makanya kalau ada pendeta suka cerita yang gitu-gitu, penglihatan apa, saudara bilang, Pak, itu buat Bapak, tidak ada gunanya buat kami. Rasul Paulus pun ngomong apa? Ya aku dulu tahu seorang Kristen, dia sendiri nih, tapi dia tidak, ceritanya pendek. Dia enggak, zaman sekarang banyak pendeta, saya dapat penglihatan begini. Wih, bangganya penglihatan. Berguna enggak buat saudara? Enggak. Saudara bisa buktikan itu benar enggak? Saudara bisa alami enggak juga. Buat apa itu diceritakan? Karena banyak, Pak, bagaimana kalau begini-gini? Oh ya usia, Pak, bagaimana kalau dolar nanti jadi begini? Walaupun dengan itu saya bisa sangat terkenal. Terus terang saya katakan, karena umat Tuhan itu suka yang berbau-bau begitu. Iya toh? Coba di rumah saudara ada nggak buku-bukunya siapa? Pendeta yang tentang setan itu. Banyak dah. Dia selalu ngomong setan toh, jarang ngomong Tuhan. Seneng denger kenapa? Saudara. 2 bulan lalu kan saya ke Australia lagi. Ya, ketemu 2 pendeta Indonesia yang nipu di Australia. Satunya tinggal dekat-dekat sini, nggak jauh-jauh. Ya, saya ngomong terus terang. Kenapa? Yang satu kan ada majalah Australia itu, ada majalah Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia, karena di Australia kan banyak orang Indonesianya, sampai ratusan ribu orang. Di sana ada undangan KKR gereja. Hadirilah pendeta terus ditulis sana apa? Mantan preman, terus pembunuh Hercules. Saudara tahu Hercules sampai hari ini masih hidup? Dia bilang dia yang bunuh Hercules. Bohong dong? Orang datang yang nggak tahu. Itu kan bohong. Hercules sampai hari ini di Jakarta masih sehat. Siapa yang bunuh dia? Satu lagi, dekat sini rumahnya, nggak jauh-jauh. Pergi ke sana. Terus cerita apa? Dulu saya pacaran sama istri saya ini. Istri saya anak orang kaya. Papa mamanya dia naik sepeda, kok kaya sekali. Kok dia ngomong gitu? Mertuanya saya kenal, katanya naik sepeda. Dia bilang kaya sekali. Itu bisa begitu mengarang cerita demi cerita. Belajar kenal Tuhan secara pribadi. Jangan suka cerita-cerita sensasi. Alkitab bilang apa? Rasulullah, kalau aku datang kepadamu membawa pengajaran, membawa penyataan Tuhan, bukan cerita-cerita yang dikemas-kemas supaya menarik. Yang perlu pengajaran Tuhan, apa yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Itu yang benar. Saudara, saya nggak suka yang cerita-cerita bohong-bohong. Ternyata dikarang-karang.
Saudara, ini karang-karang. Mengarang semua. Saudara, semua dikarang supaya, wih, hebat. Apanya hebat memberitakan dengan menipu? Yuk, sekarang apa? Jangan pernah bilang, kalau Tuhan sayang saya, Tuhan jawab saya. Kalau Tuhan saya, jangan seperti Thomas. Tak cucukkan, aku mau bukti yang aku mau. Izinkan dia membuktikan siapa kita dengan kita taat. Tidak perlu minta bukti yang kita mau. Taat saja dia akan buktikan siapa kita. Dia akan bilang ini hambaku, ini bukan. Nanti akan terbukti nanti, bukan sekarang. Betul? Yang jadi raja pilihan Tuhan siapa nanti terbuktinya sesudah Saul mati. Betul? Selama belum terbukti kelihatan Daud ini pemberontak. Buktinya dikejar-kejar sama Saul, diurapi Tuhan kan, diangkat Tuhan, betul? Berarti Daud ini memberontak sama orang yang diangkat Tuhan. Ya toh? Nanti dibuktikan ternyata orang yang diangkat Tuhan ini memberontak sama Tuhan. Nah, itu. Jadi enggak usah saudara, kalau saya Tuhan sayang, kasih saya kaya. Kalau Tuhan cinta saya, stop, berhenti. Tuhan, biarlah aku taat padamu. Biarlah aku nurut Engkau. Kenapa? Nanti Engkau sendiri yang nyatakan. Itu. Tuhan yang akan nyatakan yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Mana hambanya, mana bukan hambanya. Tidak ada ukurannya materi. Karena ini semua ukurannya rohani. Perhatikan. Alkitab ini bicara hal yang rohani. Bukan hal yang materi. Kalau kita punya rohani sudah benar, Tuhan bilang apa? Anakku benar, tak kasih berapapun, dia tetap hidup benar. Aku aman. Amin. Anakku masih brengsek, aku kasih, hancur hidupnya. Betul? Hancur juga harapanku jadi bapaknya. Ya kan? Betul? Senang saja saudara, semua orang akan dapat gilirannya. Amin. Kalau sekarang pun saudara dan saya belum kaya, nanti di surga kaya. Amin. Nah, kalau ngomong gini ada amin. Kalau teguran tadi tidak ada amin. Memang manusia duniawi. Kalau sudah ngomong harta duniawi, amin. Kebenaran diam semua. Jadi saudara yang ketiga itu, cucukkan. Lihat. Dia sudah mati buat kita. Udahlah, kita mau belajar Tuhan. Ajar kami menyenangkan Engkau. Beri kami kekuatan membuat Engkau senang. Itu. Nanti kalau Tuhan mau senangkan kami, ya itu bonusnya kami. Amin. Tapi bukan itu yang utama. Kenapa? Karena kami lakukan karena cinta. Halo? Loh, saudara coba, ibu misalnya seorang ibu. Dia misalnya katakanlah, dia suami tidak gaji besar. Tapi dia karena cinta, dia masak yang enak. Dia tidak bilang, gaji kecil jangan minta yang enak-enak. Betul? Makanan cukup, bumbunya garam. Ya syukur ada tak kasih bumbu. Ya dah. Enggak, tuh karena cinta dia mesti makan yang enak, betul? Dia enggak pikir habis dia makan enak, saya minta uang. Enggak tuh. Tuhan menginginkan hubungan bersifat cinta. Perhatikan. Tuhan tidak ingin menghubungkan hamba dan Tuhan. Perhatikan. Tuhan tidak ingin hubungan hanya hamba dan Tuhan. Hamba kerjakan, Tuhan upah. Hamba kerjakan, Tuhan upah. Karena itu akan membuat orang mata duitan. Tapi kalau cinta, itu buat orang tulus. Aku lakukan karena sayang Tuhan. Aku kerjakan ingin menyenangkan Tuhan. Semuanya jadi tulus. Enak kan? Kalau sudah saudara dan saya belajar tulus sama Tuhan, saya mau beritahu saudara, Tuhan tuh tidak suka hitung-hitungan. Betul? Betul? Loh. Sampai dia bilang sama Abraham, coba kamu hitung bintang di langit. Betul? Betul? Kalau Abraham hitung-hitungan, sudah berapa tahun ikut Tuhan, berapa tahun taat sama Tuhan, Tuhan bisa hitung kalau kau bisa. Nggak bisa kan? Sampai hari ini pun, saudara, siapapun tidak bisa menghitung bintang. Amin. Nah, sekarang kalau saudara dan saya disuruh duduk, catat kebaikan Tuhan sejak saudara dan saya ada, itu nggak bisa loh habis dicatat. Betul? Saya lahir dengan selamat, mata saya, ya, telinga saya berfungsi, ya kan? Kaki saya tidak polio lahir, betul? Saudara, semua akan kemurahan Tuhan. Loh, terus sampai hari ini kita masih makan pun kemurahan Tuhan kok. Banyak, saya punya teman banyak yang sudah mati seumuran saya. Teman saya sudah banyak. Saudara, saya syukur masih bisa sampai umur segini 40-an. Teman saya banyak yang mati. Kita kemurahan dong. Nah, jadi kembali ke sini saudara ya.
Satu, apa? Tadi? Yang pertama, jangan mau melihat bekasnya. Apa sih yang sudah dibuat? Mana bekasnya? Bekasnya kok jelek-jelek? Bekasnya mana? Stop. Pasti ada yang sudah Tuhan lakukan yang sangat baik dalam hidup kita. Yang kedua, jangan ingin membuktikan dengan cara sendiri. Yang ketiga, jangan nyiksa Tuhan terus karena dia sudah mati buat kita. Cukup sudah berhenti siksa dia terus. Ayo belajar hidup, mau Kristen 100%. Sungguh-sungguh mau taat. Segala sesuatu berdoa, mau belum dilakukan. Ya, karena saya sebagai hamba Tuhan terus terang bosan, saudara. Kemana saya pergi selalu masalah pernikahan. Sama semua, suamiku. Saya sampai tanya, dulu menikah ini jodoh apa bukan? Dijodohkan? Nggak, pilih sendiri. Lah kalau sudah pilih sendiri ya urusanmu. Kalau kau dijodohkan, kau bisa ngamuk sama orang tuamu yang menjodohkan, betul? Lah kalau kau mau sendiri, ngamuk sama siapa? Ngamuk sama Tuhan karena Tuhan tidak halangi. Lah Tuhan bilang, Biliam aku halangi saja sama malaikat bawa pedang, dia maju kok. Amin? Kan Tuhan bisa gagalkan. Nanti kalau Tuhan gagalkan, nggak mau nikah sampai tua. Kenapa? Patah hati. Betul? Kan Tuhan serba salah, betul? Loh ya apa ya? Kalau dikasih putus cinta, nanti nggak bisa terima yang baru. Sudah luka sampai mati. Dikasih sama ini, disakiti juga sampai mati. Kan susah. Jadi, terpaksa Tuhan bilang apa? Nah, karena kau memaksa, ya aku ngalah. Amin. Silakanlah, betul? Sesudah silakan, mengapa kau tidak halangi? Wih, makanya ada domba dan yang ini jenis kambing. Amin. Kalau yang jenis domba, enggak, betul? Walaupun mataku belum melihat, amin. Belum timbul di hatiku kepingin model terserah. Kalau timbul di hati tidak sesuai dengan model yang kau beri, silakan, karena firman mengatakan demikian. Loh, amin. Loh, kok diem? Loh, makanya coba nanti renungkan ayat itu. Apa yang tak pernah dilihat mata, betul? Tak pernah apa lagi? Didengar telinga, tak pernah timbul dalam. Loh, yang tidak pernah kau dengar akan kau dengar, amin. Kan sudah tadi dia yang biasa lembut jadi kasar. Kau tidak pernah dengar sebelumnya. Kau akan dengar, bersyukurlah. Amin. Yang tidak pernah timbul di hati, betul? Dulu cita-cita menikah saling sayang. Begitu nikah saling menyakiti. Kan tidak pernah timbul memang di hati, amin. Halo. Loh, kok diam? Nah, saudara. Jadi sekarang kita mau belajar, ya. Sudah waktunya berhenti kita jadi Thomas, amin. Sudah Tuhan, walaupun rasanya aku tidak lihat, tapi aku percaya. Mungkin memang mataku sedang melihat yang lain, sehingga tidak bisa lihat. Ya, aku tidak minta bukti, sudah nanti kau buktikan semuanya lagi. Ya, terus aku berhenti nyiksa engkau, nyakiti engkau Tuhan yang sudah mati bagiku. Enak kan? Nah, sudah itu nanti baru doa kita penuh kuasa. Kenapa? Doa anak-anak yang disayang itu penuh kuasa. Kenapa? Lihat. Yesus bilang apa waktu dikuburnya Lazarus? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Betul? Betul nggak begitu? Yesus itu selalu didengarkan bapaknya. Apa Yesus terlalu banyak minta? Bukan. Karena dia menuruti bapaknya, maka dia didengar bapaknya. Amin? Kita tidak ingin dituruti bapak tanpa menuruti bapak di surga. Ya toh? Ini yang bikin doa kita nggak terjawab. Ini yang bikin, saya didoakan kok tambah begini. Saudara, jadi sekarang kita mau belajar kebenaran ini. Ya. Kita mau belajar jangan sekali jadi murid seperti Thomas lagi. Cukup sampai di situ, kita mau berdoa.